Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan peristiwa Perang Ambarawa yang terjadi pada tanggal 1945. Dengan saya, Rizky Hidayat. Saya Syafiq Budiawan Putra. Saya Diang Nasir Akbar. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan jalannya Perang Ambarawa. Perang Ambarawa itu adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Perang ini terjadi di kota Ambarawa, tepatnya di Jawa Tengah, dan melibatkan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto melawan pasukan Belanda. Perang Ambarawa terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Belanda berusaha untuk merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, kota Ambarawa menjadi salah satu titik pertempuran yang strategis karena memiliki posisi yang penting sebagai jalur transportasi antara Semarang dan Yogyakarta. Dalam perang ini, pasukan Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan invasi pasukan Belanda. Meskipun pasukan Belanda berhasil merebut kembali kota Ambarawa, perlawanan dari pasukan Indonesia tidak berhenti di situ aja. Mereka melanjutkan perjuangan itu dengan melakukan taktik gerilya dan taktik pertempuran lainnya di daerah sekitar Ambarawa dengan tujuan untuk membebaskan wilayah tersebut dari kehadiran pasukan Belanda. Oke, habis itu strategi pertempuran. Strategi pertempuran dalam Perang Ambarawa menjelaskan seperti Perang Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang menerapkan strategi gelar supit urang. Apa itu strategi gelar supit urang? Adalah kutipan dari Sindonews. Strategi ini merupakan taktik pengapungan sehingga musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Nama gelar strategi supit urang berasal dari bahasa pewayangan yang berarti kepungan. Oke, selanjutnya ini adalah lokasi dari Perang Ambarawa. Nah, tempat Perang Ambarawa terjadi di kota Ambarawa, Jawa Tengah, Indonesia. Ambarawa adalah sebuah kota kecil yang terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Semarang. Letak strategisnya dekat dengan jalur kereta api penting yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta. Stasiun kereta api Ambarawa menjadi sasaran utama dalam pertempuran ini. Ini adalah peta dari Ambarawa yang berada di kota Semarang. Nah, selanjutnya ini adalah tokoh-tokoh dari Perang Ambarawa. Yang pertama ini adalah Kolonel Sudirman. Nah, Kolonel Sudirman ini adalah Panglima dengan Jenderal Indonesia pertama dan termuda yang menjadi peserta Perang Ambarawa. Kolonel Sudirman bertindak sebagai Panglima Perang Ambarawa dan akhirnya memenangkan perang sengit itu dengan menggunakan teknik sumpit urang yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ini adalah Gatot Subroto. Adalah salah satu pejuang militer Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Ia lahir pada 10 Oktober 1902 di Banyumas, Jawa Tengah, putra pertama dari Saijid Boyd Wiono. Dalam memimpin prajurit di bawahnya, Gatot Subroto selalu mengutamakan keluarga prajurit. Begitu juga dengan kondisi orang-orang yang berada dalam jangkauannya. Yang terpenting adalah dukungan rakyat terhadap mereka yang berperang. Selanjutnya itu ada yang ini adalah foto dari Letnan Kolonel Isdiman. Dia itu lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ia bersekolah di SMK Bojonegoro. Masa kecil Isdiman dihabiskan di Cianjur. Ambarawa adalah warisan yang diperjuangkan oleh Isdiman dan pasukan prajuritnya. Ia berperan penting dalam Perang Ambarawa. Dia adalah orang kepercayaan Kolonel Sudirman untuk mengatur strategi operasional di Ambarawa.
Dia memerintahkan prajurit dalam perang Ambarawa melawan sekutu. Kemudian tokoh keempat adalah GPH Dajikusumo, memulai karir militer, menjalani militer pada zaman Belanda yaitu sebagai perwira cadangan Corps of Plating atau yang disingkat dengan Coro. Tetapi pada 3 Maret 1942, Jejetik Suekomo masih menjadi Taruma Koro ditugaskan untuk berperang melawan tentara Jepang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Sampai dengan tanggal 8 Maret 1942, karena pada hari itu pemerintah kolonial Belanda Hindia Timur telah mulai menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di pangkalan udara dari Kalijati. Yang terakhir itu ada yang namanya Jenderal TNI Pun Suwarno Resjomo 6 September 1923 sampai 3 Agustus 2010. Menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan April 1973 sampai Mei 1974 dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata atau Wanap. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian itu ada dampak-dampaknya yang akan dijelaskan oleh Dio. Dampak positif pertempuran Ambarawa. Yang pertama, dampak pertempuran Ambarawa yang positif adalah ketika nyali pihak Belanda menjadi ciut karena kekalahan pihak sekutu dan melemahkan kekuatan mereka, sehingga posisinya semakin terdesak di wilayah Indonesia. Yang kedua, pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil dalam upayanya memukul mundur pihak sekutu dan nikah ke Semarang. Juga berhasil merebut kembali wilayah kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang dan melepaskan kedudukan mereka di Ambarawa. Yang keempat, dampak pertempuran Ambarawa yang berhasil tersebut membuat semangat juang di daerah-daerah lain di Indonesia juga semakin berkobar tinggi. Yang kelima, pertempuran Ambarawa berhasil menambah semangat rakyat untuk bergotong royong dan menumbuhkan semangat nasionalisme untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mengenalkan strategi supit urang, yaitu siasat dalam mengepung musuh yang dilakukan secara serentak dari dua sisi sekaligus, secara bersamaan dan langsung. Dan ada juga dampak negatif dari pertempuran Ambarawa. Yang pertama, banyaknya pejuang dari pihak Indonesia yang kehilangan nyawa sebagaimana yang terjadi dalam setiap pertempuran. Yang kedua, peristiwa gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo karena serangan dari pesawat Mustang yang mengakibatkannya terluka di bagian paha dan wafat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Kolonel Sudirman pada saat pertempuran itu terjadi. Yang ketiga, dampak dari pertempuran Ambarawa yang negatif adalah bahwa pada saat itu keamanan rakyat setempat terancam. Begitu juga dengan rakyat di Magelang. Dan juga memakan korban penduduk sipil. Keempat, terhentinya aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran sebagai dampak pertempuran Ambarawa. Yang bisa dilakukan oleh penduduk hanya mencari perlindungan dari pertempuran tersebut. Yang terakhir, isi perundingan. Isi perundingannya sebagai berikut. Pihak sekutu menempatkan pasukannya di Magelang. Sekutu melakukan kewajiban seperti melindungi dan mengurus evakuasi APWI atau Allied Prisoners War and Internees. Bisa dibilang sekutu mengurus tawanan perang dan intern sekutu. Adanya persetujuan untuk jalan raya Magelang sampai Ambarawa terbuka untuk lalu lintas antara sekutu dan Indonesia. Sekutu tidak mengakui aktivitas nikah dan badan yang berada di bawahnya. Sekian presentasi dari kami tentang Perang Ambarawa. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.